Halo guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang alarm motor yang lagi tren ya. Karena lagi banyak maling, curanmor, sehingga banyak yang merakit alarm ya. Nah ini udah selesai, jalur-jalur kabel udah saya rakit ya. Kita akan memperkenalkan komponen-komponen dan perangkat pada jalur kabelnya yang harus teman-teman perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab di video ini untuk teman-teman yang sedang mencari tutorial tata caranya ya. Ini adalah speaker alarm, ada tulisannya speaker alarm. Kemudian ini modulnya, komponennya. Ini baterainya 9 volt ya. Ini tegangan 3 volt. Untuk tegangan akinya 12 volt ya. Jadi tidak support untuk mobil. Kalau untuk mobil harus teman-teman pakai aki motor ya, tapi jangan disambungkan ke jalur starter ya. Jadi hanya alarm kunci saja sama alarm bunyi ya. Kalau misalkan teman-teman mobilnya pengen ada alarm rakitan ya, ini harganya murah, 100.000 ke atas sedikit ya. Ini motor teman ya yang lagi saya kerjain, udah selesai, tinggal dipasang bodi aja. Untuk remote-nya dapat 2, udah saya review ya kalau itu. Nah sekarang kita akan fokus membahas mengenai perkabelan ya. Jadi ini bawaannya ada kabel soket dari si modul ini ya. Ini ada 8 kabel ya, dan satu tidak usah difungsiin ya. Yang nggak difungsiin adalah yang warna pink ya. Jadi di sini kita membahas mengenai tentang perkabelan, yaitu kabel warna merah. Yang merah itu adalah lari ke jalur kabel plus kontak ya. Kabel plus kontak yang merah ya. Kemudian yang kuning ini 2 ke lampu sen, jalur plusnya ya, jalur plusnya. Kemudian yang biru ya, yang biru dan abu-abu grey ini ya, ini larinya ke jalur bendik starter ya. Kemudian yang oranye ke kontak, yang hitam ke bodi massa ataupun ke jalur min lampu sen ya, tergantung teman-teman mau nyambungnya soketnya di mana ya. Nah ini udah saya jelaskan ya warna-warnanya dari modul. Yang pink nggak saya pakai, ini loss ya, kosong. Kalau yang biru ini adalah sinyal. Kita fokusnya di sini ya. Nah kemudian kita lanjut ke kabel kontak ya. Kabel kontak ada yang saya bedah ya untuk tutup lapisan berongsongnya. Nah ini yang masuk ke jalur kontak ini kalau untuk matic ya, matic bit. Ini saya masukin ke sini, ini warna oranye dan warna merah. Nah ini yang warna oranye ke warna kabel soket motor ini adalah merah garis hitam. Kemudian yang warna oranye ini ke warna hitam total ya, warna hitam total. Di sini ada warna biru, di sini ada warna hitam garis merah. Nah garis hitam garis merah ini enggak saya sambung. Kemudian yang biru ini, hitam garis biru ini enggak saya sambung. Jadi kita fokus pada kontak adalah oranye dan merah ini ya, oranye ke hitam, merah ini ke warna merah garis hitam ini. Paham ya? Nah ini kabelnya kayak gini teman-teman. Nah ini nanti mau saya lapisin lagi. Ini karena nemuin. Jadi kalau beberapa motor itu beda-beda ya. Ataupun teman-teman mau melihat petunjuk di buku panduan juga, kadang kalau teman-teman ngerakitnya di motor yang lain juga beda. Yang saya bahas adalah titik poin ya. Titik poin itu adalah yang lebih penting-pentingnya ya. Jadi yang merah ini ke jalur kontak positif merah ya, yang dari modul ini ya, soket. Kemudian yang oranye ke warna hitam total atau min dibilangnya ya. Jadi ke arah kabel kontak ini hanya 2 ya. Kalau misalkan teman-teman yang oranye ini pasang ke sini, maka dia akan nyala, tidak bisa mati motornya ya, nyala terus lampunya. Jadi harus sambungnya ke
warna hitam. Oke, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya ini kabel yang kuning ya, yang saya jelaskan. Kabel yang yellow atau kuning ini ke jalur send positif. Ini saya rakit ke soket, masuk ke soket, jadi enggak saya bedah beset kabel, enggak ya. Jadi saya mainnya rapih ya, mainnya rapi. Untuk tutorial cara melepas skunnya juga udah saya buatkan. Kalau untuk kabel body jalur lampu ke sini, dia skunnya bisa dicabut ya, bisa baru pasang. Tapi kalau untuk kontak ini paten ya, kalau udah masuk dia ngunci, tidak bisa diakalin ya, seperti itu. Jadi teman-teman banyak pemahaman, banyak ilmu di video ini ya. Kemudian bagaimana bang untuk cara mengetahui warna plus dan min pada lampu sen? Dan lampu Honda itu beda-beda, ataupun Yamaha Suzuki juga beda-beda. Jadi makanya saya sering bilang harus memahami rumus jalur dulu, mana yang min, mana yang plus, minimal seperti itu, sehingga tidak salah menjemper atau menyambung ya. Ini yang kuning ini ke positif. Kalau untuk Honda Beat ya, warna biru telur asin ya untuk positifnya. Untuk sebelah kirinya dia warna apa ini? Agak gelap sih, warna merah ya, sebelah kirinya warna merah. Jadi teman-teman cari di soket warna merah, cabut aja ya, seperti itu. Kemudian untuk bedik starternya yaitu warna dari modul warna biru dan grey abu-abu. Ini juga sama, saya jumper melalui skun ya, jadi enggak saya beset kabel bodi motornya, jadi bisa di standarin lagi enak ya. Jadi yang abu-abu ini atau grey bahasa Inggrisnya ya, warna biru garis kuning ya. Ini warna biru garis kuning ya, yang abu-abu. Kemudian yang warna biru ini, yang dari modul ini nyambung ke kabel bodinya, yaitu warna kuning garis hijau ya, kuning garis hijau. Itu untuk rumus motor Matic Honda ya. Jadi harus diperhatikan, enggak semuanya itu sama, enggak semuanya ngikutin panduan ya, ataupun enggak semuanya ngikutin tutorial dari YouTube lain. Tapi teman-teman harus memahami motornya dulu, makanya ya, kalau salah bisa konslet. Nah ini yang kuning udah, hitam juga. Ini hitam masa, ini larinya ke min lampu sen, saya sambungin ya. Jadi larinya ke soket sini lampu ya. Ini soket lampu di sini, kemudian ini soket speedometer dan holder starter di sini ya. Ini lampu depan, ini holder starter di sini, untuk speedometer di sini ya. Kalau ini kontak. Kemudian di bawah ada soket satu lagi ya, ada dua kabel. Ini adalah untuk switch engine atau on off engine mesin yang buat standar samping ya. Nah ini info juga kalau teman-teman ingin merancang saklar tambahan ya, agar tidak mudah dibawa maling, mainnya ke ini stop engine ya, ke standar. Jadi jangan main ke pulser, ke komponen dalam sini, jangan ya. Saya sarankan ke stop engine. Kalau untuk Matic stop engine-nya di standar ya. Ini soketnya di sini harus buka bodi bagian bawah ya. Ini soketnya, tinggal potong kabel salah satu, dibikin saklar, taruh di mana kayak diumpetin ya, kalau pengen minim budget ataupun tidak ingin pasang alarm ya. Kalau untuk motor cowok stop engine-nya ada di holder stang kanan ya, ada di sebelah kanan itu. Jadi kalau mau main kunci rahasia, mainnya di stop engine ya, jangan ke mesin komponen, entah coil, CDI, jangan, itu rawan. Nanti kalau mogok di jalan teman-teman nggak bisa ngoprek. Kalau stop engine itu aman 100% ya, karena hanya dua kabel, hanya pemutus dan penyambung. Kalau dibikin saklar fungsinya seperti itu ya. Nah ini aki, kalau aki ini seperti ini. Jadi ada beberapa video di YouTube dia nyambung alarm ke aki, ribet banget ya, nyampe beli kabel panjang sini ke sini, kemudian di sini dibobok ya. Itu kalau menurut saya kurang efisien, bikin ribet. Sebenarnya ini udah dibuatin juga udah enak, tinggal nyambung-nyambung jumper aja ini ya. Ini tanpa
apa namanya, tanpa isolasi ya kalau untuk di soket, karena saya tanam langsung ke dalam ya, aman. Ini yang harus isolasi yang di kontak ya, seperti ini ya. Oke, coba kita tes ya. Ini kenceng banget ya. Ini di sini ada gambar petir, artinya starter. Kemudian di sini ada gambar lonceng, ataupun teman-teman misalkan parkir, posisinya ada di mana, bisa pencet ini. Ini ada gambar gembok untuk membuka kunci ya. Kemudian di sini ada tutup kunci ya di gembok. Kalau ini pasti teman-teman paham, karena ini rata-rata normal semua kalau masih baru ya. Tapi kalau untuk perakitan kabel teman-teman harus diperhatikan ya. Oke, kita misalkan kunci. Ini speaker alarmnya sengaja saya lepas soketnya karena agar tidak berisik ya. Ini misalkan membuka, ini misalkan starter pencetnya 2 kali. Jadi untuk mematikan lagi tinggal pencet gembok gambar warna buka ya, yang gambarnya buka. Kalau untuk starter teman-teman pencet gambar petir 2 kali. Ini speaker alarmnya nggak saya pasang dulu karena nggak enak berisik ya. Nanti kalau udah rapi bodinya baru saya review lagi ya teman-teman. Ini hanya membahas tentang perkabelannya aja ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya.